Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص والنية والقول والعمل ونعوذ بك من حال أهل النار. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah yang semoga kita semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa tunduk dan patuh menjalankan ajaran-ajaran agama. Pada pertemuan kajian tafsir di kesempatan pagi hari ini, kita untuk beberapa pertemuan ke depan insyaallah akan membahas tentang tafsir surat-surat yang sering atau biasa kita baca dalam keseharian kita, karena memiliki keutamaan-keutamaan yang agung. Di antaranya suratul Kahfi yang kita baca setiap malam atau siang hari Jumat. Surat Yasin yang kita baca setiap malam Jumat. Suratul Rahman yang juga sering kita baca. Suratul Waqi'ah yang selalu kita baca untuk terutama melancarkan rezeki kita. Suratul Tabarak yang jika dibaca oleh seorang muslim di setiap malam, insyaallah akan selamat dari siksa kubur. Insyaallah di beberapa pertemuan ke depan kita akan bahas, akan kaji tafsir surat-surat ini dengan harapan kita bisa rutin membacanya dan sedikit atau banyak memahami kandungan makna. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها ليبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية
Suratul Kahfi adalah suratul Makkiyah, surat yang turun sebelum hijrah, baik turunnya di kota Makkah atau di luar kota Makkah. Ini pendapat yang paling kuat tentang Al-Makki wal-Madani. Apa yang dimaksud dengan surah Makkiyah, apa yang dimaksud dengan surah Madaniyah. Bahwa surah Makkiyah artinya atau ayatul Makkiyah, ayat atau surat yang turun sebelum hijrah, baik itu turun di Makkah atau di wilayah sekitar Makkah. Sementara surat atau ayat yang turun setelah hijrah dikenal dengan istilah Madaniyah, dinisbatkan kepada Al-Madinah Al-Munawwarah ala munawwiriha salatullahi wa salamuh. Baik turun di Madinah, bahkan sekalipun turun di Makkah, tapi karena turunnya setelah hijrah maka dia disebut Madaniyah. Seperti ayat yang sangat populer, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Meskipun turun di Makkah saat haji wada', namun karena turunnya setelah hijrah maka ini dinamakan ayatun Madaniyah, ayat Madaniyah yang turun setelah hijrah. Suratul Kahfi ini menurut mayoritas para ulama tafsir adalah suratul Makkiyah, surat yang turun sebelum hijrah. Sebagian ulama berpendapat secara umum atau kebanyakan turun di sebelum hijrah, tapi ada beberapa ayat yang turun setelah hijrah. Ada yang berpendapat ayat 1 sampai 5 turun setelah hijrah, dan ayat 30 turun setelah hijrah. Selain itu semuanya turun sebelum hijrah. Dan sekian banyak pendapat tentang hal itu. Apa saja keutamaan suratul Kahfi? Salah satu keutamaannya bahwa suratul Kahfi ini adalah salah satu di antara surat yang dikenal dengan As-Sab'at Tiwal. Ya, As-Sab'at Tiwal, surat-surat yang panjang-panjang, ya, yaitu dari Suratul Baqarah sampai akhir Surat At-Taubah. Itu dikenal dengan As-Sab'at Tiwal, 7 surat yang panjang-panjang, yaitu ya Al-Baqarah, kemudian Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal dan At-Taubah. Dengan menghitung Al-Anfal dan At-Taubah dianggap satu hitungan. Ya, sehingga ini 7 surat yang dikenal dengan As-Sab'at Tiwal. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, ini salah satu di antara As-Sab'at Tiwal. Sementara suratul Kahfi itu termasuk as-suwar al-mi'in. Jadi ada surat-surat yang dikenal dengan At-Tiwal yang panjang-panjang. Ada surat-surat yang dikenal dengan al-mi'in atau al-mi'un, yaitu surat yang jumlah ayatnya mendekati 100 atau lebih dari 100. Nah, ini masuk sini kata suratul Kahfi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Utitu makan at-Taurati as-sab'at tiwal." Aku diberikan oleh Allah Ta'ala 7 surat yang panjang-panjang bacaannya, ya, mengganti posisi At-Taurat. Wa makan az-Zaburi al-mi'in, dan mengganti posisi Zabur. Allah karuniakan kepada Nabi
surat-surat yang dikenal dengan al-mi'in atau al-mi'un, ya, surat-surat yang isinya sekitar 100 ayat atau lebih. Hadirin rahimakumullah. Keutamaan suratul Kahfi lainnya, bahwa suatu ketika ada salah seorang sahabat membaca suratul Kahfi. Saat itu di sampingnya ada kuda yang sedang diikat, ya, dengan 2 tali yang sangat kuat ikatannya. Maka tiba-tiba saat orang ini, sahabat ini membaca suratul Kahfi, tiba-tiba muncul awan, kemudian mendekat, dan anehnya kuda itu, ya, tiba-tiba lari, padahal dalam kondisi dia terikat. Maka ketika pagi tiba, itu dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi bersabda, "Tilkas sakinatu tanazzalat bil Quran." Itu adalah ketenangan yang turun bersama Al-Quran. Keutamaan suratul Kahf berikutnya, disunnahkan dibaca di malam atau hari Jumat. Malam atau hari Jumatnya itu disunnahkan untuk dibaca. Dalam hadis riwayat Al-Hakim, Al-Baihaqi dan lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat al-Kahfi yawm al-jumu'ati, adha'a lahu min an-nuri ma baina al-jumu'atain." Barang siapa membaca suratul Kahfi di hari Jumat, maka akan diterangi oleh cahaya antara rentang 2 Jumat. Ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis ini haditsun hasan. Hadis hasan, dan ini hadis yang paling kuat, ya, yang diriwayatkan tentang keutamaan suratul Kahfi. Ini perlu kita tegaskan karena sebagian kalangan yang mengaku sebagai ahli hadis, ya, tapi menolak hadis ini, ya, menganggap hadis ini lemah, ya, orang-orang Wahabi, ya, yang anti Yasinan, anti Kahfian, mereka mengatakan ini hadisnya lemah, ya, atau palsu, ya. Nah, kita tegaskan mereka ini bukan orang-orang yang layak diikuti dalam hal agama. Yang layak diikuti adalah para ulama, para hufadzul hadis, para ahli hadis, ya, para ulama yang ternama seperti Al-Imam Tajuddin As-Subki, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan lain-lain, yang menjelaskan bahwa hadis ini hadis hasan. Jika itu adalah hadis hasan, maka sepakat boleh diamalkan. Karena dalam ilmu mustalah al-hadis ditegaskan al-hasanu akhus sahih. Hadis hasan itu saudaranya hadis sahih. Artinya sebagaimana hadis sahih bisa dijadikan hujjah, bisa dijadikan dalil, maka hadis hasan juga bisa dijadikan hujjah, bisa dijadikan dalil. Ya. Ini masalah status atau kualitas hadis ini sesuatu yang sangat sensitif, ya. Jadi banyak orang menganggap diri, ya, dan tokoh-tokoh mereka sebagai ahli hadis, padahal dunia Islam tidak mengakuinya sebagai ahli hadis. Maka kita merujuk kepada pakar-pakar ahli hadis ternama sebelum kemunculan mereka ini, ya, seperti Al-Albani, Ibn Baz, Al-Utsaimin, ya, Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i dan semacamnya. Ini orang-orang yang bukan ahli hadis meskipun dipropagandakan sebagai ahli hadis, ya. Jadi kalau dulu kita biasa belajar hadis, Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, ya, itu rawahu Al-Bukhari wa Muslim, misalnya hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Udah cukup begitu.
hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasai, oleh Abu Dawud dan seterusnya, atau ditambahi komentar sebagian pakar hadis ternama setelah itu, ya, maka sekarang muncul bid'ah baru, ya, yang katanya wasahhahul Albani atau wadha'afahul Albani, ya, katanya dinilai sahih oleh Al-Albani atau dinilai lemah dhaif oleh Al-Albani. Pertanyaan kita, siapa itu Al-Albani? Ya, apakah sebelum Al-Albani tidak ada para ulama hadis yang hebat-hebat? Benar. Sebelum Al-Albani ahli hadis sangat banyak, ya, semuanya hebat-hebat, ya, semuanya diakui kredibilitasnya, ya. Tanpa Al-Albani pun, ya, ilmu hadis tetap tegak, ya, menjulang tinggi, mercusuar, yang menjadi salah satu bagian dari disiplin ilmu-ilmu keislaman. Jadi kalau ada buku hadis ini atau tulisan dinilai sahih oleh Al-Albani, dinilai lemah, dhaif oleh Al-Albani, itu nggak usah dipakai, ya, nggak usah dipakai. An-Nawawi tidak pernah mengatakan seperti itu, ya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, As-Sakhawi, As-Suyuti, tidak pernah ada seperti itu. Hadirin rahimakumullah. Jadi mari kita baca Suratul Kahfi malam atau siang hari Jumat, ya, karena mengamalkan hadis Rasulullah, hadis hasan. Barang siapa membaca Suratul Kahfi, maka di hari Jumat dan malamnya, maka akan diterangi dengan cahaya di antara dua Jumat. Kemudian keutamaan berikutnya, orang yang hafal 10 ayat pertama Suratul Kahfi atau 10 ayat terakhir dari Suratul Kahfi akan dijaga oleh Allah dari fitnahnya Dajjal. Dari fitnahnya Dajjal. Jadi usahakan kalau tidak hafal semuanya, maka kita hafal 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir Suratul Kahfi. Ya, itu akan melindungi kita dari fitnahnya Dajjal. Dari fitnahnya Dajjal. Kalau ada orang bilang, Dajjal juga nggak akan muncul sekarang, sampai saya mati juga nggak akan muncul, kita jawab, ini ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi aja yang kemunculannya, jarak antara kemunculan Dajjal dengan Nabi masih sangat jauh, tapi beliau setiap sholat sebelum salam selalu membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid Dajjal. Kalau Nabi aja masih jauh, tapi beliau sudah ngajarin kita doa itu, dan beliau baca itu setiap salat sebelum salam. Habis fil alamina innaka hamidum majid, maka doa itu dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pernah dulu di masa Nabi, ya, ada orang yang dicurigai mirip Dajjal. Ya, ada orang yang dicurigai mirip Dajjal. Dajjal yang kemunculan yang menjadi salah satu tanda kubra kiamat. Ya, tapi kemudian Nabi menegaskan bukan Dajjal, bukan Dajjal itu. Ya, karena tidak sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan. Ya, diketahui, disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang hafal 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir dari Suratul Kahfi, insya Allah akan dijaga dari fitnah Ad-Dajjal. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, Ahmad dan lainnya, Man hafidha 10 ayatin min awwal Suratul Kahfi usima min Ad-Dajjal. Dalam riwayat lain yang sahih juga, min khawatimi Suratul Kahfi, barang siapa hafal 10 ayat
dari awal suratul Kahfi atau dalam riwayat lain akhir suratul Kahfi, maka akan dijaga oleh Allah dari Dajjal. Dalam hadis lain Nabi bersabda, "Faman adrakahu minkum," siapa yang nanti ketemu Dajjal, "falyaqra alaihi fawatih suratul Kahfi." Hendaknya membaca, ya saat bertemu dengannya, baca 10 ayat pertama dari suratul Kahfi. Ya, ini keutamaan ya suratul Kahfi yang ada disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hamba. Siapa yang dimaksud dengan hamba di sini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bi ijma'il mufassirin, dengan kesepakatan para ulama tafsir bahwa yang dimaksud dengan abdihi dalam ayat ini adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi itu sering disebut dengan abdihi, Abdullah, Abdina, idhafah, ya. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu, hamba Allah. Ya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi. Ya, hambanya, hambaku, hamba Allah. Ini dalam bahasa Arab namanya idhafatu tasyrif. Disandarkan kepada Allah untuk memuliakan Nabi. Loh, kan makhluk ini semuanya kan hamba Allah. Tapi kenapa Nabi saja yang disebut sebagai abdihi, Abdullah, Abdina? Nah, itu maknanya tasyrif, memuliakan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seakan tidak ada hamba lain selain Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena begitu mulianya, begitu dikasihinya Nabi Agung Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitab. Al-kitab yang dimaksud adalah Al-Qur'an Al-Karim. Di sini yang dimaksud adalah Al-Qur'an Al-Karim. Wa lam yaj'al lahu 'iwaja, dan Allah tidak menjadikan pada Al-Qur'an ini sesuatu yang bengkok. Artinya apa? Isi Al-Qur'an itu lurus semua. Artinya apa? Tidak ada kontradiksi antara satu ayat dengan ayat yang lain. Tidak ada pertentangan, tidak ada ketidaksesuaian makna satu ayat dengan ayat yang lain. Ya, jadi Al-Quranul Karim ini Allah jadikan ayat-ayatnya lurus semuanya, ya, saling kuat menguatkan, ya, bukan saling membatalkan atau saling bertentangan. Nah, ini sebagai bukti bahwa Al-Quran benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau bukan wahyu dari Allah, dalam satu buku saja itu seringkali ada kontradiksi. Ya. Nah, salah satunya siapa? Al-Albani tadi yang kita singgung. Kadang hadis yang sama, sanad yang sama, di satu kitab di awal dikatakan sahih, di belakang dikatakan dhaif. Atau di buku dia yang berbeda, hadis yang sama, sanad yang sama, dia bilang di satu kitabnya sahih, di kitab yang lain dhaif. Nah, ini kan lucu. Kenapa? Artinya lupa itu orang.
Hadis yang tadi sudah dia komentari sahih, kemudian dikomentari dhaif padahal sanadnya sama. Ya. Dan itu biasa dalam buku karangan manusia. Kadang terjadi seperti itu, tanaqub. Ya, kontradiksi. Nah, kalau Al-Qur'an bersih dari itu. Tidak ada ayat Quran membantah ayat yang lain. Ya. Tidak ada. Ya, satu ayat menentang ayat yang lain. Tidak ada. Ya. Kalau ada orang mengira ayat A bertentangan dengan ayat B, maka orang ini yang salah paham. Orang ini yang salah paham. Seperti mereka yang mengaku sebagai pejuang pejuang gender. Ya. Kemudian menentang ayat-ayat Al-Quran tentang halalnya poligami. Ini fakta. Al-Quran tegas-tegas menyatakan, ya, fankihu ma thaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ayat ini tegas membolehkan poligami. Ya. Fa in khiftum an la tuqsitu fil yatama fankihu ma thaba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Ya. Terus gimana ayatnya? Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Ini ayat ya menjelaskan poligami itu boleh. Tapi kalau takut nggak adil, satu saja. Kan begitu. Nah, ini kan artinya apa? Poligami itu boleh. Nggak bisa diotak-atik, ini udah hukum agama. Nas Al-Quran. Nggak boleh kemudian orang mengatakan haram. Nggak boleh. Itu menentang hukum Allah, menentang Al-Quran. Ya. Kemudian saat Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mewajibkan orang bersikap adil dalam saat berpoligami, itu sebagai sebuah kewajiban. Ya, bukan syarat sah poligami. Ya, poligami itu yang berpoligami wajib berperilaku adil. Tapi kalau nggak bersikap adil, poligaminya tetap sah. Tapi dia berdosa. Nah, adil ini dalam hal apa? Fin nafaqatil wajibati wal mabit. Hanya dalam dua hal. Dalam nafkah wajib harus diberi masing-masing istri itu nafkah wajibnya. Di luar nafkah wajib, tidak wajib sama, tidak wajib adil. Nafkah wajib saja yang harus sama. Ya. Nah, kemudian apa? Dalam hal bermalam. Dalam hal bermalam. Kalau di sini bermalam 2 malam, di sana 2 malam, 2 malam, 2 malam. Begitu. Ya. Enggak boleh di sini karena muda 3 malam, di ono karena tua semalam. Enggak boleh begitu. Ya. Nah, dalam dua hal ini diwajibkan sama. Biar melek ibu-ibu. Nah, dalam hal cinta, dalam hal kecondongan hati, tidak wajib sama. Tidak wajib sama, karena hati ini bukan di bawah kendali manusia. Hati ini urusan Allah. Betapa banyak orang yang berpoligami, yang paling dicintai tetap yang pertama. Ya, mau yang ketiga, keempat, pemenang Miss Universe sekalipun, yang dicintai tetap yang pertama. Ya, tetap yang pertama yang lebih dicintai. Ada juga yang dicintai yang ketiga, lebih dicintai dari yang lain. Dan itu urusan hati. Nah, itu udah wajib disamakan. Ya,
Ya, dalam urusan berhubungan suami istri juga nggak wajib disamakan, karena itu kaitannya dengan sangat kondisional. Ya, kadang orang di malam A emosinya nggak stabil, sehingga nggak jangankan mau berhubungan, terpikir aja nggak, pusing kepalanya. Pas yang di sono pusing kepalanya. Ya, yang di sono pas santai, duit lagi banyak. Ya, sehingga muncul keinginan untuk berhubungan suami istri sangat kondisional, sangat tentatif. Sewaktu-waktu bisa berubah kondisi, maka itu nggak wajib disamakan. Nah, ayat yang seperti ini Allah Ta'ala tegaskan, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Maksudnya apa ini? Ya, kalian tidak akan bisa bersikap sama ya dalam hal al-mahabbah al-qalbiyah, kecintaan di hati. Kadang ada orang mengatakan dosa ini kata dia mensyaratkan adil atau mengharuskan adil. Di sini bilang tidak akan bisa adil. Ya, berarti bertentangan ini ayat. Ayat ini tentangan dengan ayat ini. Oh, bukan. Kamu yang salah paham. Ini bicara tentang keadilan dalam hal nafkah wajib dan bermalam. Di sini bicara tentang keadilan dalam mahabbah qalbiyah, kecintaan di hati. Yang ini diwajibkan, yang ini tidak diwajibkan. Kesimpulannya, hukum poligami itu boleh, halal, tidak boleh ditolak karena ini hukum Allah. Ya. Sementara yang wajib disamakan dalam hal bermalam dan nafkah yang wajib, sementara dalam hal kecintaan di hati, dalam hal berhubungan suami istri tidak wajib disamakan. Ini klop kalau begini. Kalau orang paham klop antara satu ayat dengan ayat yang lain. Nah, kalau enggak dikira bertentangan. Nah, ini contoh kecil ya. Contoh kecil. Nah, Al-Quran itu seperti ini. Satu ayat dengan ayat lain tidak akan bertentangan. Ya, beda dengan buku-buku yang lain karangan manusia. Maka akan ditemukan kebengkokan, kontradiksi atau kesalahan di sekian banyak tempat. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Al-Qur'an itu bukan wahyu dari Allah, pasti akan banyak kesalahan, akan banyak kontradiksi. Tapi Al-Qur'an tidak seperti itu. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Tidak ada kebengkokan, kekeliruan, kontradiksi antara ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini memuji dirinya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan, ya, memberikan nikmat yang agung terhadap makhluk seluruhnya ini dengan diturunkannya Al-Quran terhadap Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan orang yang mengamalkan Al-Quran maka akan selamat ya dalam kehidupannya di akhirat, akan selamat dan beruntung di akhirat. Nah, ini kan nikmat yang luar biasa. Ya, kedatangan diutusnya Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membawa Al-Quran itu nikmat yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu nikmat yang luar biasa. Tanpa iman, tanpa Islam, apapun yang dilakukan oleh seseorang tidak akan bermanfaat. Ya, tidak akan bermanfaat. Orang-orang di Palestina sekarang, ya kan ada yang Muslim dan non-Muslim. Nah, yang non-Muslim itu mau gosong, mau hancur, mau kerobohan bangunan, nggak bermanfaat baginya di akhirat. Ya, yang di Gaza yang bukan Muslim, ya ini tidak perlu takut kita katakan. Yang bukan Muslim mau mati gosong, mau mati kena bom, ya ujung-ujungnya tetap apa masuk neraka.
nggak bisa diganggu gugat itu. Ya, nggak bisa diganggu gugat. Nah, jadi mati syahid itu syaratnya al-iman wal Islam. Syarat mutlak itu. Yang namanya syahid itu harus memeluk agama Allah, agama Islam. Baik syahid dalam peperangan, dan ini mati syahid yang paling agung, atau syahid bentuk-bentuk syahid lainnya, bentuk-bentuk mati syahid lainnya. Seperti apa bentuk mati syahid itu? Orang yang meninggal karena mabtun, karena sakit organ di dalam perutnya, termasuk liver, termasuk jantung, pokoknya yang di dalam-dalam sini. Meninggal karena itu syahid. Perempuan yang meninggal karena melahirkan, baik anaknya, janinnya masih dalam perut karena satu dan lain hal, kemudian menyebabkan meninggalnya itu ibu-ibu itu, ya. Atau anak sudah keluar, tapi karena proses kelahiran itu kemudian ibu ini meninggal. Apa ini statusnya? Mati syahid. Mati syahid. Ya, jadi ibu-ibu, ya kalau udah mendesak-desak gak usah ke dokter, ya nggak apa-apa. Ya, kalau bisa lahir normal. Ya, nggak usah takut mati. Ya, kalaupun matinya syahid. Ya, matinya syahid. Siapa lagi? Orang yang meninggal karena jatuh dari atas ke bawah, bukan dengan sengaja. Kalau sengaja mau bunuh diri itu dosa terbesar. Dosa terbesar setelah kekufuran dan syirik. Ya, loncat dari atas ke bawah tujuannya biar mati. Ya, itu bunuh diri namanya. Ya, orang bilang mati sangit. Ya, bukan mati syahid. Orang yang kerobohan bangunan, mati karena kerobohan bangunan. Orang yang meninggal karena tenggelam. Orang yang meninggal karena terbakar, dan seterusnya. Orang yang meninggal karena membela dirinya. Ya, bisa perang, bisa nggak perang. Lagi naik motor, bawa duit 1 karung, ya, lalu dicegat sama begal. Rebutan tuh duit 1 karung tuh. Akhirnya apa? Karena membela harta bendanya dia mati syahid. Atau membela dirinya, jiwanya syahid. Atau karena membela istrinya, ya, istrinya mau diperkosa, mau digagahi. Ya, ada rampok masuk rumah, bukan nyari duit, ya, mau nyari perempuan. Membela diri, meninggal, mati syahid. Ya, dalam satu riwayat disebutkan mautul gharibi syahadah. Orang yang meninggal saat terasing dari keluarganya. Ya, tinggalnya di Rawamangun. Pas dinas ke mana? Nggak usah jauh-jauh. Ya. Pas dinas di Pekanbaru atau di Padang, ya, atau di Jambi misalnya, ada dinas di sana atau ada keperluan nganter di sana, mati di sana. Kondisinya jauh dari anak istrinya, itu namanya gharib. Ya, itu mati syahid juga. Dan Allah Ta'ala atau Nabi dalam hadisnya menegaskan, jika Allah menghendaki seseorang meninggal di satu tempat, Allah jadikan dia punya keperluan di sana. Maka hati-hati ya, kalau kita punya keperluan pergi ke daerah tertentu, ingat itu,
jangan mati di sini. Artinya siap-siap, ya, siap-siap, ya, banyak berpikir, jangan maksiat saat perjalanan dinas, ya, pejabat dikasih fasilitas di sana, hotel, ya, makan, ya, perempuan, hati-hati tuh mati di situ kan, ya, ya. Nah, ini semuanya mati syahid ini syaratnya apa? Al-iman wal Islam. Makanya ayat pertama suratul Kahfi ini menjelaskan pujian Allah terhadap dirinya. Ya, kan Quran wahyu dari Allah. Ya, yang memuji siapa? Allah. Di ayat pertama ini yang dipuji siapa? Allah juga. Apa isi pujiannya? Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW Al-Quran Al-Karim dan tidak menjadikan ada kebengkokan, kesalahan, kontradiksi dalam ayat-ayatnya. Jadi ini nikmat yang agung, yang luar biasa saat Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi, dan dengan mengamalkan Al-Quran seorang Muslim akan memperoleh keselamatan di dunia dan di akhirat. Ini baru satu ayat ini, bisa 2 tahun ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jangan lupa kita baca suratul Kahfi malam atau siang hari Jumat. Ya, paling lambat, ya, biar gampang, ya, pas sebelum sholat Jumat ke masjidnya lebih awal. Jangan nunggu azan. Banyak orang ke masjidnya nunggu azan. Kenapa? Nunggu dipanggil dulu katanya. Padahal kita tahu disunnahkan at-tabkir. Di hari Jumat itu kita disunnahkan untuk bersegera datang ke masjid. Semakin awal datangnya, semakin besar pahalanya. Ya, maka ayolah, ya, seminggu cuma sehari, Jumat doang. Ya, maka jangan lewatkan kesempatan meraih pahala, melakukan banyak amal soleh. Kalau datang lebih duluan ke masjid artinya apa? Bisa dapat pahala. Ya, jika bisa dapat pahala baca zikir, terutama baca Al-Quran, terutama suratul Kahfi saat apa? Berada di masjid sebelum waktu sholat tiba. Ya, nah ini banyak, ya. Kalau dulu orang-orang tua kita Jumat itu apa yang dilakukan? Mandi, pakai pakaian lengkap. Pakaian lengkap itu kalau orang dulu apa? Pakai jubah, pakai udeng-udeng, pakai imam. Loh iya, pokoknya Jumat paling cakep udah. Dandanannya paling cakep. Orang-orang tua kita begitu. Nggak di sini, nggak di daerah, begitu. Hari Jumat datang udah di masjid itu jam 9. Ya, dandanan paling cakep udah. Ya, jubah putih, pakai serban, ya, datang lebih awal di masjid. Ya, nah ini tradisi yang sangat baik. Jangan ditinggalkan. Mari kita lestarikan. Dandanan paling rapi, paling cakep, datang lebih awal, sesudah mandi, gosok gigi, pakai siwak dan seterusnya. Ini sekarang sebagian orang datang nunggu azan, tadi nggak mandi Jumat, ya, udah gitu mulutnya bau rokok, ya, nggak pernah sikat gigi, ya. Untung yang di sampingnya nggak pingsan itu. Mari kita jaga adab-adab, ya, Jumatan, dan jangan lupa sekali lagi baca suratul Kahfi. Jika kita bisa hafal, alhamdulillah. Kalau enggak, paling enggak hafal 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir, ya, dalam rangka meraih keutamaan
dijaga dari fitnahnya. Kita juga kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi